Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama Kakak Pangkirestu di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Tahukah kalian mengapa ada orang yang bersedia membeli tanaman bonsai kelapa dengan harga mahal dari biasanya? Lalu nilai apa yang terkandung dalam tanaman hingga orang bersedia untuk membeli dengan harga yang mahal? Untuk mencari tahu jawabannya, mari kita belajar nilai dan norma materi IPS kelas 7 SMP. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah sahabat mengikuti pembelajaran ini, sahabat mampu menjelaskan nilai dan norma, mengidentifikasi jenis-jenis nilai dan norma, menganalisis peranan nilai dan norma. Definisi nilai dan norma. Nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya. Sedangkan norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Contoh norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Seseorang harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berpakaian. Norma dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, dahulu wanita yang memakai celana dianggap melanggar norma, akan tetapi saat ini merupakan hal yang biasa. Apa saja jenis-jenis nilai dan norma? Jenis-jenis nilai berkembang menjadi beraneka ragam tergantung pada kategori penggolongannya. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Pertama, nilai material. Nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. Kedua, nilai vital. Nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, misalnya jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. Ketiga, nilai kerohanian. Nilai kerohanian segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia, meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, dan nilai kebaikan atau moral, dan nilai religius. Nilai kebenaran bersumber dari unsur akal manusia. Contohnya, nilai kebenaran yaitu hakim yang bertugas memberi putusan pengadilan. Kemudian nilai keindahan berasal dari perasaan dan estetis manusia. Contoh, mengoleksi perangko, menanam tanaman hias, dan membeli lukisan. Nilai kebaikan atau moral berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Contoh, nilai moral tidak memotong pembicaraan orang lain ketika berbicara, dan meminjamkan pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Contohnya, beribadah tepat waktu, menjalankan perintah yang diajarkan dalam agama yang dianut.
Jenis-jenis norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baik, kita bahas satu-satu ya sahabat. Pertama, norma agama. Norma agama atau religi memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Norma agama terdiri dari sekumpulan perintah dan larangan manusia untuk berlaku yang oleh pemeluknya diyakini kebenaran dan konsekuensinya. Norma agama tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan atau ibadah, tetapi juga hubungan horizontal, yakni hubungan sesama manusia. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Norma kesusilaan merupakan susunan dari aturan-aturan hidup tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Contohnya, membentak atau melawan orang tua dinilai sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dalam berbagai agama. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan artinya mengingkari hati nuraninya sendiri. Norma kesopanan. Norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima untuk hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma kesopanan bersumber dari budaya dan adat istiadat masyarakat. Perbuatan yang dianggap sopan oleh suatu kelompok masyarakat mungkin dapat dianggap tidak sopan bagi kelompok masyarakat lainnya. Sebagai contoh, kita duduk di kursi sedangkan orang tua duduk di lantai dapat dianggap melanggar norma kesopanan di beberapa wilayah, tetapi hal tersebut belum tentu melanggar norma kesopanan di wilayah lain. Norma kesopanan dapat berubah seiring dengan sifat masyarakat yang juga dinamis dan mengalami perubahan. Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan memperoleh sanksi yang berupa sindiran, celaan, teguran, cemoohan, bahkan diasingkan oleh masyarakat. Kemudian norma hukum. Norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi tertentu seperti lembaga pemerintah suatu negara. Norma hukum bersifat memaksa, tegas, dan mengikat warga negaranya. Contoh norma hukum, adanya aturan mengenai hukuman bagi pelanggaran lalu lintas. Kemudian C, peranan nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Berikut peranan nilai dan norma lainnya. Yang pertama, mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. Kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Ketiga, nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial.
Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Norma juga berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi, serta memaksa anggotanya untuk bertingkah laku di tengah masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, semoga bermanfaat sahabat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.